Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh rahmat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, lisan adalah karunia besar dari Allah. Dengan lisan, manusia dapat berkomunikasi, mengungkapkan perasaan, menyampaikan ilmu, bahkan menebarkan kasih sayang. Namun, di balik keutamaannya, lisan juga dapat menjadi ujian besar bagi setiap insan. Betapa sering seseorang tergelincir ke dalam dosa hanya karena satu kalimat yang diucapkan tanpa berpikir. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sederhana, tetapi kandungannya amat mendalam. Rasulullah menegaskan bahwa bukti keimanan seseorang bukan hanya terlihat dari ibadah fisik seperti sholat ataupun puasa, tetapi juga dari bagaimana ia menjaga lisannya. Lisan yang tak terjaga bisa merusak amal-amal kebaikan yang telah susah payah kita kumpulkan. Jamaah yang berbahagia, berapa banyak pertengkaran yang terjadi karena kata-kata yang menyakitkan. Berapa banyak hati yang terluka karena ucapan yang tidak dipikirkan. Bahkan, tidak sedikit hubungan persaudaraan dan persahabatan yang hancur hanya karena lisan yang tidak dijaga. Padahal, dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah, tanpa ia sadari Allah mengangkat derajatnya beberapa tingkatan. Dan seseorang mengucapkan satu kalimat yang dimurka Allah, tanpa ia sadari ia tergelincir ke dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Betapa berat tanggung jawab atas apa yang keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya para ulama sering berpesan, berpikirlah sebelum berbicara, karena sekali kata diucapkan, ia tidak dapat ditarik kembali. Lisan bisa menjadi pedang yang melukai atau menjadi obat yang menenangkan hati. Saudara sekalian, di zaman modern ini, ujian lisan tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga tulisan apa yang kita ketik dan bagikan di media sosial, komentar, status, atau pesan. Semua itu juga bagian dari lisan kita di dunia digital. Allah mencatat setiap huruf bahkan yang kita anggap sepele. Maka berhati-hatilah sebelum menulis atau membagikan sesuatu. Tanyakan pada diri kita, apakah tulisan ini membawa manfaat? Apakah menebar kebencian atau fitnah? Apakah membuat orang lain tersakiti? Karena sebagaimana lisan di dunia nyata, tulisan di dunia maya pun akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha agar lisan kita menjadi sumber kebaikan. Biasakanlah untuk berkata yang lembut, mengucapkan salam, dan memberi nasihat yang baik. Menebar doa dan mengingatkan dengan cara yang santun. Jadikanlah lisan kita sebagai sarana dakwah, bukan sumber masalah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, melainkan karena hasil dari lidah mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi pengingat bahwa menjaga lisan bukan perkara ringan. Maka marilah kita berdoa agar Allah senantiasa menjaga lidah kita dari ucapan yang sia-sia, menyakiti atau menimbulkan dosa. Gunakanlah lisan untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran, berzikir, menebar salam, dan menenangkan hati orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa lisan yang terjaga menunjukkan hati yang bersih. Sebaliknya, jika hati kotor, maka ucapan pun akan kotor. Karena itu, mari kita bersihkan hati dengan memperbanyak zikir dan istighfar, agar ucapan yang keluar pun penuh dengan hikmah dan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berhati-hati dalam berbicara, menulis, dan berinteraksi. Semoga setiap kata yang keluar dari lisan kita menjadi amal kebaikan yang menuntun kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari tablik saya pada hari ini.